Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga sehat walafiat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya, doa mustajab katanya di sepertiga malam, yaitu ketika sedang melaksanakan sholat tahajud. Terus kalau belum dikabul, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ya, kalau kita berdoa itu banyak faktor ya gitu. Kalau yang Anda sebutkan waktu, itu benar. Bahwa di antara, jadi bukan hanya tahajud, di antara waktu yang terbaik untuk berdoa ketika Nabi ditanya, salah satunya adalah pada sepertiga malam akhir. Yanzilu Rabbuna fi thuluthil akhir minal lail. Tuhan turun ke bumi. Maksudnya dekat sama hambanya di sepertiga malam. Kalau jam sekarang jam 3 Anda bangun, Anda tahajud, Anda doa, itu waktu yang terbaik. Ya. Sebenarnya bukan hanya di waktu pagi, termasuk juga Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayu du'ai asma?" Ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fi duburis sholawatil maktubah," di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Jadi kalau Anda selesai sholat wajib, zikir, wirid, coba isi dengan doa apapun yang kita mau. Ya. Nah, terus waktu yang terbaik untuk berdoa saat kita saum. Mau saum wajib, mau saum sunnah. Nabi mengatakan, salah satu la turaddu da'watuhum. Di antara orang yang doanya tidak akan ditolak adalah da'watus shaimi hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Nah, saya jelaskan hal itu untuk menunjukkan bahwa waktu yang terbaik untuk berdoa bukan hanya sekedar saat tahajud. Ya, tiap ba'da sholat, kemudian saat Anda sedang safar, saat Anda sedang berpuasa, gitu. Saat Anda sedang tawaf, saat Anda sedang sa'i. Jadi banyak sekali. Nah, Anda selalu bangun ya pagi hari jam 3, jam 2 tahajud, berdoa. Tapi Ustadz, kenapa ya kok belum dikabulkan? Nah, kalau Anda lihat Al-Baqarah 186, semua doa itu dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi, bila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Jawab, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang minta idza da'ani. Kalau dia mau minta kepadaku. Jadi janji Allah, semua doa itu dikabulkan. Asal kita mau minta. Tapi ingat, falyastajibuli. Mereka memenuhi panggilanku. Jadi dosa-dosa kita jauhi, amal soleh kita kerjakan. Anda doa, tapi dosa maksiat dijalani. Nah, itu jadi penghalang. Walaupun Anda doanya di tempat yang bagus, di waktu yang bagus. Salah satu waktu yang bagus yang Anda suka lakukan yaitu saat tahajud. Tapi kalau dosa maksiat masih dijalani, nah dosa maksiat itu bisa menghalangi, bisa jadi hijab. Ya. Bahkan ada orang yang yamuddu yadehi ilas sama. Orang itu berdoa mengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, Tuhan kabulkan, Tuhan kabulkan. Kata Nabi, orang ini berdoa sudah bagus. Tapi sayang, mat'amuhu haram, wa masyrubuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggalnya masih dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Jadi kalau kita berdoa, bukan hanya memperhatikan waktu. Ya. Tapi apa? Dosa maksiat dijauhi. Amalan ibadah dijalankan. Hindari, jauhi kezoliman. Jauhi permusuhan. Nah, ini yang suka dilupakan. Kalau Anda masih bermusuhan, doanya susah dikabul. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathin. Fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum man yabda'u bis salam. Allah haramkan, Allah marah kepada orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Dan di antara mereka tuh tidak ada yang mau berdamai.
Kalau mereka saling menghindar, saling ngeblok, ya kan, saling mendelete. Wa khairuhum man yabda'u bisalam. Sebaik-baik mereka yang memulai perdamaian. Jadi kalau saya bermusuhan, ya, saya doa, nggak akan dikabul. Wong Allah lagi marah, gitu. Tapi saya akhirnya memulai perdamaian. Saya minta maaf sama orang itu. Saya berdamai. Ternyata orang itu tetap ngajak musuhan. Saya sudah lepas dari permusuhan itu. Saya sudah lepas. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda kalau bicara doa, jangan hanya bicara waktu. Anda kan bertanya, Ustadz, saya kan selalu berdoa di saat waktu orang-orang tidur, di saat tahajud, tapi doa saya kok nggak dikabulkan. Katanya kalau waktu tahajud itu waktu yang mustajab. Emang benar, waktu yang mustajab. Masalahnya, ada nggak faktor lain? Yang tadi, ya, bermusuhan bisa menyebabkan terhalangnya doa. Dosa maksiat bisa menyebabkan terhalangnya doa. Melalaikan amal soleh bisa menyebabkan terhalangnya dosa. Ya, kezoliman terhadap orang lain bisa menyebabkan penghalangnya dosa. Walaupun Anda di Arafah, walaupun Anda lagi tawaf, lagi sa'i, itu waktu dan tempat terbaik. Tapi kalau hijabnya tidak dibuka, ya susah juga gitu loh. Nah, ini cara berpikir yang komprehensif, ya. Kita seringkali cuma lihat satu unsur, ya. Nah, kalau ternyata waktunya sudah bagus, dosa maksiat Anda jauhi, Anda tidak sedang bermusuhan, Anda sedang tidak berbuat zolim, Anda tidak menzolimi, relatif Anda dekat dengan Allah. Waktu yang Anda gunakan juga waktu-waktu terbaik, tapi ternyata belum dikabulkan. Maka Nabi mengatakan semua doa dikabulkan, tapi ada yang Allah kabulkan secepatnya, ya, secepatnya. Artinya Anda merasakan. Tapi ada juga yang oleh Allah ditangguhkan supaya itu jadi pahala akhirat. Ada juga yang Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita mintakan. Seperti anak kita masih SMP minta motor, nggak dikabulkan. Tapi begitu kuliah dikasih mobil. Anak nggak pernah minta mobil, mintanya motor, ya. Tapi sama ibu bapaknya nggak dikasih. Dalam hati ibu bapaknya engkewe kuliah dikasih mobil. Nah, ada doa yang Anda minta, lalu Allah ganti dengan yang lebih bagus. Tapi Anda butuh sabar menunggu timing terbaik yang Allah berikan. Makanya, di antara hal penting dalam berdoa adalah husnuzon, baik sangka. Kamu udah doa? Udah. Kenapa belum dikabulkan? Aku yakin ada waktu terbaik. Kapan doa itu Allah kabulkan. Jadi Anda selalu mengatakan, aku yakin Allah mengabulkan. Tapi Allah Maha tahu kapan timing terbaik, kapan waktu terbaik doa-doaku dikabulkan. Ya. Nah, lalu ada hadis juga yang mengatakan, kata Nabi, semua doa akan dikabulkan kecuali orang yang tergesa-gesa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang tergesa-gesa itu yang seperti apa? Kata Nabi, ada orang yang berdoa, lalu dia bilang gini, doa saya nggak dikabulkan, udah deh, saya berhenti aja berdoa. Nah, jadi kalau kita sudah minta sama Allah, walaupun belum dikabulkan, doa terus, ya. Kalau anak kita belum soleh, doa terus sampai kita mati. Kalau suami atau istri kita belum soleh, doa aja terus. Jangan gini, aku mau udah capek, doain suami, udah 15 tahun didoakan, nggak dikabul-kabul, akhirnya Anda berhenti, tidak mendoakan suami. Nah, nggak boleh gitu. Doa aja terus, ya. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab.